Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Tari Ustiani dengan NIM 111900202. Di sini saya akan membuat data perusahaan baru dengan konsep multi currency. Dengan nama perusahaan CV Anugrah, alamat Jalan Sukamaju nomor 10 Jakarta Pusat, telepon 02155390001, nya 02155390002, emailnya anugrahmaju@gmail.com. Periode akuntansinya Januari sampai dengan Desember 2020. Langkah-langkah penginputan data perusahaan. Langkah pertama, buka software ABSS dengan mengklik ganda icon ABSS. Selanjutnya, tampil dialog Welcome to ABSS. Untuk membuat data baru, pilih Create a new company file. Selanjutnya, muncul kotak dialog New Company File Assistant dan klik Next pada bagian Introduction. Akan tampil kotak dialog Company Information, kemudian isikan data perusahaan dengan secara lengkap. Kita isi CV Anugrah. Jalan Sukamaju nomor 10 Jakarta Pusat dengan nomor 021 55 39 001. Fake numbernya 021 55 39002. Dengan email addressnya anugrahmaju@gmail.com. Lalu kemudian kita klik next. Nah, pada bagian accounting information akan tampil sebuah informasi tentang accounting year yang sudah dibuat. Pastikan pada tahun, bulan, dan periode akuntansi sudah benar, karena jika sudah sampai tahap conclusion, data periode yang sudah dibuat tidak dapat diubah kembali, dan kalian harus mengulang proses dari awal. Nah, di sini periodenya tadi Januari, kita ganti menjadi 13. Lalu kita klik next. Nah, setelah itu kita pilih next lagi. Pilih option pertama, yaitu I would like to start with one of the list provided by ABSS Premier. Lalu ketik next. Pada accounting film kita ganti menjadi mechanic. Lalu kita klik next. Pada company file untuk menyimpan, ya kita klik change. Kita taruh di data D. Kita membuat folder. Anugrah.
Setelah itu kita klik next. Nah, di sini kita klik Command Entry dan tampilan ABSS pun seperti ini. Untuk pengaturan preference, di bagian sistem kita checklist untuk opsi ideal, di Windows Preference unchecklist untuk opsi automatical, di bagian sales checklist untuk opsi run from duplicate invoice dengan termin 2/10 nya 30 untuk termin pembayaran transaksi penjualan. Di bagian purchase, checklist untuk opsi run from duplicate purchase. Di bagian security, buat user ID berdasarkan nama masing-masing. Langkah-langkahnya, klik setup, lalu preference, klik opsi ideal, lalu tampilan seperti ini, kita klik OK. Setelah klik OK, maka di idealnya akan berubah menjadi checklist. Lalu pada bagian Windows, automaticnya kita unchecklist. Selanjutnya pada bagian opsi sales, checklist pada opsi one from duplicate. Setelah itu kita klik button termin untuk membuat termin pembayaran dan isi data pada termin. Di sini kita ganti paymentnya menjadi in a given off day, diskonnya menjadi 10, balance menjadi 30, lalu kita klik OK. Setelah itu kita ke bagian purchase, checklist pada one from duplicate. Setelah itu kita ke bagian security, klik tombol user ID ini, lalu klik new. Nah, isikan user ID jadi kelompok 1. Lalu klik OK. Untuk pembuatan mata uang dengan currency kode IDR, currency name-nya Indonesia Rupiah, currency kode SGD, currency name-nya Singapura Dollar, currency kode USD dengan currency name-nya United. Langkah selanjutnya untuk pembuatan mata uang Singapura Dollar dengan mengklik edit. Lalu ini kita menjadi SGD Singapura Dollar nya menjadi 10 ke 1. Currency simbolnya US dollar. Lalu kita mengklik OK. Nah, untuk mata uang United States Dollar, kita klik New. Kita isikan USD, diganti United States Dollar dengan jumlah 14. Ini sudah benar. Lalu klik OK. Untuk pengaturan data akun, di sini ada akun-akun yang akan dihapus, diedit, dan ditambahkan dalam aplikasi ABSS. Hapus yang tidak digunakan seperti nomor akun 12120, 12130, dan 12210. Langkah-langkahnya, kita ke akun,
lalu ke akun list. Nah, kita cari akun apa yang harus dihapus atau yang tidak digunakan. Tadi 12120 nih, 1, klik kanan terus delete account, lalu 12130 delete account, dan 12210 dan 12210. Lalu kita mengedit data akun. Akun-akun yang sudah disediakan perlu disesuaikan kembali dengan kebutuhan perusahaan agar bisa sesuai saat proses pencatatan pada HBCS. Nah, di sini ada nomor akun 12110 diganti nama akun menjadi kas DR, 12140 diganti dengan Bank BCA, 12160 diganti nomor akun menjadi 13170, nomor akun 12200 menambahkan IDR, nomor akun 22200 menambahkan IDR. Langkah-langkahnya, kita cari 12110, kita klik edit, ganti menjadi kas IDR, lalu klik OK. Cari lagi 12140, klik edit menjadi Bank BCA IDR, klik OK. Lalu 12160 diubah akun numbernya menjadi 13170, akun name-nya menjadi lalu klik OK. Kemudian 12200 edit menjadi IDR, lalu klik OK. Kemudian 22 edit DR, klik. Selanjutnya kita akan membuat data akun baru. Nah, langkah-langkahnya, kita klik tombol new, lalu kita masukkan akun tipenya menjadi bank dengan 2120 kas USD, lalu ke detail, currency-nya kita ubah menjadi USD, klik OK. Kita klik new lagi, kita ubah akun tipenya menjadi bank,
2130 dengan akun jadi kas SGD. Detail, ubah currency menjadi SGD. Klik OK. Lanjut lagi. Tipenya ubah menjadi bank. Lalu kita isikan 2160 bank USD. Bank USD. Lalu ke tab detail, ubah currency menjadi USD. Selanjutnya kita klik new lagi, ubah akun tipe menjadi bank. Ini 160 bank SGD. Menu tab detail, ubah currency menjadi SGD. Klik OK. Kemudian OK. Ke menu new, lalu kita ganti menjadi akun traceable dengan akun nomornya 2210. Jadi trading debtors USD. Tab detail, ubah currency menjadi USD. Lalu klik OK. New lagi. Ubah akun menjadi untraceable. Jadi 2220 debtor. Lalu kita ke menu tab detail, ubah currency menjadi SGD. Klik OK, kemudian OK. Selanjutnya kita ke tab new, kita ganti akun tipe menjadi akun payable. 2220 jadi creditor USD. Ke menu tab detail menjadi USD. Klik OK, kemudian OK. Selanjutnya ke new, mengganti akun ini menjadi akun payable. Ininya 2230. Creditor SGD. Oke. Selanjutnya outer jadi 2340 ke
offering, kemudian OK. Selanjutnya, untuk pembuatan link account, berikut adalah pembuatan link account untuk mata uang IDR, USD, dan SGD. Nah, langkah-langkahnya: buka menulis, pilih currency. Nah, pilih mata uang Indonesia rupiah. Terus ke receivable account. Di sininya 12200, 12110, 45000, 22600, 52000, 46000. Kemudian ke tab payable account nya 22200, 12110, 22110, 61700, 12420, 61600, 61800. Lalu kemudian klik OK. Selanjutnya untuk mata uang USD, sini. Habis itu receivable account. Di sini kita tulis menjadi 1, 2, 2, 10. Di sini menjadi 1, 2, 1, 20. Lalu kita checklist, 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 checklist. 45000 23. Sininya menjadi 2, 2600. Selanjutnya 5, 2000. Selanjutnya 4, 6, 000. Kemudian ke tab payable account. Di sini jadi 222. Selanjutnya 12120. Kita checklist, checklist, list, dan checklist. Ini menjadi 61700, menjadi 12420, 61600. Enam 1.800. Lalu klik OK. Selanjutnya mata uang USD, receivable account. Ininya menjadi 12222. Selanjutnya 12130. Kita checklist, list, checklist, checklist. Kita isikan menjadi 45000 nya 26 2260 52 46. Selanjutnya ke payable account 2230.
Selanjutnya 12130 checklist 61700. Selanjutnya 12420 61600. Selanjutnya 61800. Lalu klik OK. Selanjutnya untuk pembuatan data pajak, kode tax code-nya PPN, description-nya pajak pertambahan nilai, dan rate-nya 10%. Ke menu list, terus pilih tax code. Nah, ini diganti menjadi PPN. Description-nya menjadi pajak pertambahan nilai, dan rate-nya menjadi 10%. Nah, untuk pembuatan data job, berikut data job yang perlu dibuat. Job no-nya, P, job name-nya, produknya J, dan job name-nya jasa. Langkah-langkahnya, kita klik menu list, lalu pilih jobs, klik new, number ya kita kasih P, job name-nya menjadi produk, lalu klik OK. Klik new, nya J, name-nya jasa, lalu klik OK. Tampilan yang sudah dibuat. Selanjutnya untuk pembuatan kategori, daftar kategori yang perlu dibuat L dan O. Langkah-langkahnya, kita ke menu list, ke kategori, lalu klik tombol new. Ini kita buat L, lokal. Kemudian klik OK, new lagi, overseas. Oke, ini tampilan yang sudah dibuat. Selanjutnya untuk pembuatan freeze level, berikut daftar freeze level yang perlu dibuat. IDR, USD, dan SGD. Langkah-langkahnya, klik menu list, kita pilih custom list and list name, kemudian freeze level. Sini kita ubah menjadi IDR, USD, dan SGD. Kemudian klik. Selanjutnya, pembuatan setup master data perusahaan menggunakan multi-currency. Yang pertama, pembuatan data pelanggan, yaitu C, Peta Sejahtera, Jalan Intan Sari. Kita langsung ke menu Add File, lalu Card List. Itu nama customer-nya PT Sejahtera. Kita di situ card ID-nya C001. Ini-nya diubah menjadi USD. Oke. Jalan Intan Sari, Jalan Intan Sari. 15. Untuk kotanya yaitu Depok. Klik selling details. Ini no default. Lalu item freeze levelnya USD.
ininya PPN, tax code-nya PPN, ini MI, klik OK. Untuk C002 dan C003 kita langsung membuatnya. Ini C002 dan C003. Setelah itu kita buat data pemasok, sama di card file, lalu card list, klik supplier, klik new, mau pemasok PT Alvegar S001, Alvegar, di tab S001, itu Jalan Sunrise Pinus 99 Jakarta Selatan. Jalan Sunrise 99 itu di Jakarta Selatan. USD atau uangnya, currency-nya USD, terus nomor teleponnya 021889201, 021889201. Playing details menjadi no default, tax code-nya PPN, ininya NT, lalu klik OK. Selanjutnya yaitu untuk S002 dan S003 lakukan hal yang sama pada seperti di awal tadi. S002 dan S003 lalu klik close. Data karyawan, ada Sonia dan Bintang. Kita di card file, lalu card list, ininya employee, lalu klik new. Tadi Sonia E001, namanya Sonia, tab E001. Untuk alamatnya Jalan Sukamera nomor 21 Jakarta Timur. Jalan Sukamera nomor 21 Jakarta Timur. Untuk nomor teleponnya 088 22 357 256, lalu klik OK. Untuk Bintang lakukan hal yang sama seperti Sonia yang tadi, lalu klik close. Kalau sudah klik close, saldo awal akun. Pilih menu setup, pilih balance, kemudian akun opening balance, dapat besar 150 juta, senilai 150 juta. Di situ 1320 senilai 70 juta. 170 juta. Di situ 14110 50 juta. 1420 25 juta. 25 juta. 2110 30
35 juta. Itu 2.200. Klik calculate now. Oke. 2130 1000. 2130. Tab. Lalu calculate now. Oke. Habis itu 140 200 juta. 2140 200 juta. Yang 2150 yaitu 22 US dollar. 22 US dollar. Calculate now, lalu klik OK. 6.000 dolar. 2160 6.000 dolar. Klik OK. Lalu 2200 6.500.000. 2200 6.500.000. Terus itu 2210 60 dolar. 60. Lalu klik load now. Klik OK. 20 65 dolar. 22 65 dolar. Lalu klik now. Lalu OK. Itu untuk aksesorisnya 8.560. 8.560. Untuk petrol oilnya 1.950. Parts 6.400. 2200 senilai 1 juta. 1 juta. 2220 senilai 60 US dollar. 2220 60 US dollar. Klik OK. 2230 75 US dollar. 2230 75. Klik calculate now, lalu OK. Lalu untuk VAT collected-nya 4.540.000. Untuk VAT paid 6.500. 6.500. Untuk ownernya 450 juta. 450 juta. Habis itu untuk owner drawings-nya 7 juta. Untuk terakhir 336 juta 35.090. 336 juta 35.090. Untuk 7 jutanya menggunakan min. 7.500 menggunakan min. 10 juta menggunakan min. Untuk 25 juta menggunakan min. Setelah selesai, maka amount left to be allotted-nya senilai 0. Setelah selesai, kita klik OK. Lalu selanjutnya, pencatatan saldo piutang. Pilih menu setup balance.
setup, balance, customer balance. Pilih currency sesuai dengan data customer-nya. Contohnya USD. Use currencies. Lalu klik add sell. Nama customer-nya PT Sejahtera. Invoice-nya INV 001. INV 001. Tanggalnya 27 bulan 12 2019. Opening balance-nya senilai 60 US dollar. Ininya klik use tax code. Untuk jobnya pilih produk, lalu klik record, klik OK. Selanjutnya dengan customer kinanti yaitu IDR. Pilih currency-nya IDR, use currency. Habis itu Excel. Nama customer-nya kinanti, use customer. Habis itu invoice-nya INV 02. INV 02. Tanggalnya tanggal 30. Tanggal 30 12 2019. Untuk opening balance-nya yaitu 6.500.000. 6.500.000. Jobnya J, kategorinya L. Jobnya J, kategorinya L. Ini menggunakan NT. Lalu klik record. Lalu akan muncul jendela congratulations. Kita klik OK. Selanjutnya dengan mata uang USD. PT Abadi Jaya, klik add sell. Untuk invoice-nya INV 03. Tanggalnya tanggal 29 12 2019. Senilai 65. Untuk tax code-nya NT, klik use. Jobnya P, kategorinya O. Jobnya P, kategorinya O. Lalu klik record. Maka akan muncul tampilan congratulations. Klik OK. Selanjutnya pencatatan saldo hutang. Yang pertama PT Apegar. Klik menu setup, balance, lalu supplier balance. PT Apegar yaitu US. Pilih currency. Habis itu add purchase, namanya PT Apegar. Untuk invoice 001. Tanggalnya tanggal 29. INV 01. Tanggal 29 bulan 12 2019. Senilai 60 US. 60 US. Ini menggunakan NT. Tax code yaitu untuk jobnya P dan kategorinya O. Jobnya P,
dan kategorinya O. Setelah selesai, klik record. Lalu akan muncul congratulations, klik OK. Selanjutnya CP Bengkel Jaya, yaitu menggunakan opening balance IDR. Kita pilih IDR, use currency. Di situ add purchase CP Bengkel Jaya. Invoice-nya INT 02. Untuk tanggalnya 30 Desember 2019. Senilai 1 juta rupiah. 1 juta. Tax code-nya NT. Jobnya P, kategorinya L. Jobnya P, kategorinya L. Klik record. Klik OK. Setelah itu, PT Liber menggunakan USGD. Terus currency, add purchase, PT Liber. Ya. INP 03. Tanggalnya tanggal 30 senilai 75 SGD. 75 tax code-nya NT. Terus untuk jobnya J dan kategorinya O. Jobnya J dan kategorinya O. Klik record. Lalu muncul congratulations, klik OK. Close. Selanjutnya, untuk penginputan pencatatan persediaan barang. Yang pertama yaitu pilih modul inventory, kemudian item list, lalu klik new, lalu isikan data pada tab profil, buying details, dan selling details. Untuk item numbernya itu BZN, kemudian namanya ban Zeneos ZN91, lalu klik I buy this item, I sell this item, dan I inventory this item. Di sini ada untuk I buy this item ada account dengan 51000 yaitu part dan accessory purchase, dan untuk I sell ada labor, dan untuk I inventory ada aksesori. Ke buying details, untuk buying unit of measure kita isikan unit. Lalu selling details di sini untuk best selling price-nya yaitu 370.000 untuk harga IDR, untuk USD yaitu 26,20, untuk SGD yaitu 35,50. Kemudian klik OK apabila sudah selesai, lalu bisa klik new untuk menambahkan data baru. Yang kedua ada LMP dengan item name lampu Philips motor. LMP dengan item name lampu Philips motor HS1. Kemudian ini tetap sama, buying detailsnya pun sama, selling detailsnya yaitu best selling price untuk IDR-nya yaitu 215.000, untuk USD 15,30, lalu untuk SGD-nya 20,60. Selanjutnya ada GS, item name-nya Aki, GS Astra, GTZ 6V, Sell NF. Lalu untuk I inventory this item ganti menjadi
4, yaitu dengan akun 12330. Kemudian untuk selling detailsnya 400.000 untuk IDR, lalu untuk USD 28,33, SGD 38,30, kemudian klik new. Selanjutnya ada oil, name-nya yaitu Oli Astra MPX 2. Untuk inventory, this item diganti menjadi akun 12320 dengan petrol, oil, dan grease. Selling detailsnya untuk best selling price IDR yaitu 65.000. Untuk USD 4,6. Untuk SGD 5,80. Kemudian klik OK. Nah, ini merupakan item list untuk inventory. Kemudian klik close. Selanjutnya yaitu untuk opening balance inventory. Pada comment center, pilih inventory, kemudian pilih count inventory. Nah, akan tampil dialog count inventory, kemudian ketikkan jumlah kuantitas setiap barang pada kolom counted. Ini untuk kuantitinya yaitu 16, 20, 15, 39. Kemudian klik adjust inventory. Nah, tampil kotak dialog default expense account. Pilihan ini dikosongkan. Setelah itu, klik continue. Klik open balance. Nah, di sini lalu isikan harga pokok untuk setiap unit di kolom unit cost beserta pilihan akun persediaan pada kolom account. Untuk inventory journal number-nya yaitu IJ 200001 tanggal 1 bulan 1. Kemudian untuk memonya kita isikan inventory opening balance. Untuk unit cost BZN yaitu 343, 750. Kemudian untuk GS yaitu 320.000. Untuk LMP 204.000. Untuk oil yaitu 50.000. Pastikan untuk mountnya sesuai dan account-nya pun sesuai. Tekan CTRL-R untuk melihat jurnal dari adjust inventory yang sudah di-input. Apabila sudah sesuai, maka klik OK. Lalu isikan kategori itu lokal, kemudian klik record. Tanggal 3 Januari 2020, perusahaan membeli barang secara tunai kepada VT Avegar. Berikutnya adalah daftar barang yang dibeli oleh CV Anugrah. Dengan job P kategori 0, O exclude 10% PPN. Cara penyelesaiannya yaitu pilih modul purchase, enter purchase, klik change to bill, checklist, langsung ke ubah tampilan layout menjadi item. Lalu klik OK. Isikan data transaksi purchase sesuai dengan bukti transaksi.
Pilih kategori menjadi klik record. Masukin dulu. Iya. Ganti dulu termnya. Ubah tanggalnya menjadi 03/01/2020. Ubah tampilan layout menjadi item, lalu klik OK, dan isikan bill. Itemnya lalu isi price US 24,34. Isikan jawabnya menjadi P. Kategorinya ubah menjadi oversize. Ya. Terus apa lagi? Selanjutnya klik record. Untuk melihat data transaksi yang sudah berhasil diinput dapat dilihat dengan cara di modul purchase. Pilih modul purchase lalu ke transaction journal. Sesuaikan periode tanggal transaksi yang sudah diinput pada kolom dated from dan kolom to. Klik mode purchase. Ini udah di purchase kan ya? Udah close. Tanggal 4 Januari 2020, perusahaan membeli barang secara kredit kepada CV Bengkel Jaya. Berikut adalah daftar yang dibeli oleh CV Anugrah, yaitu job P dan kategori L. Untuk cara penyelesaiannya yaitu pilih modul purchase, enter purchase, pilih ke menu deal. Ini masukin dulu katanya.
kita masukin supplier, bengkel CP, lalu supplier, dan terms diganti menjadi in a given of days, dan diskonnya adalah 10, balance due days-nya yaitu 30, dan diskonnya yaitu 2%. Ubah tampilan layout menjadi item. Klik OK. Ubah kode purchase menjadi FB040102, dan date-nya diubah menjadi tanggal 4 bulan 1 2020. Lalu bill-nya yaitu 2, dan item number-nya itu yaitu GS. Untuk price-nya yaitu sebesar sebesar berapa? 250 kan? Cuma itu di atas. Yaitu sebesar 320 20.000. Dan teks jobnya yaitu produk. Lalu teksnya itu PPN, pajak pertambahan nilai. Dan kategorinya yaitu lokal. Lalu tekan CTRL R untuk melihat hasil jurnal data transaksi tersebut, dan klik OK. Lalu record. Membayar transaksi kepada PT Apegar menggunakan bank USD sebesar 80,32 US. Untuk penyelesaiannya, klik modul purchase, pilih pay bills, pilih nama supplier, yaitu PT Apegar, US supplier. Pilih jenis akun sesuai dengan yang ditentukan, yaitu bank USD. Lalu klik US akun. Lalu isikan CQ0 yaitu KK030101, dan date-nya yaitu 03/01/2020, yaitu 3 Januari 2020. Lalu ke amount applied yaitu 80,32 US. Lalu kemudian klik amount agar out of balance-nya menjadi
Nah, kemudian kita tap. Di sini out of balance-nya sudah 0, kemudian klik CTRL-R untuk melihat jurnal yang telah dibuat. Nah, ini jurnal yang telah dibuat. Oke. Kemudian record. Nah, udah. Pada tanggal 5 Januari 2020 dengan nomor purchase FB050101, perusahaan melakukan pengembalian barang dengan mata uang asing kepada PT Apegar. Berdasarkan nomor purchase yaitu FB030101 pada tanggal 3 Januari 2020 dengan cara pembayaran tunai. Rincian sebagai berikut yaitu job P dan kategori O. Untuk penyelesaiannya yaitu pilih modul purchase, klik enter purchase, pilih menu bill, pilih nama supplier yaitu Apegar, ubah termin menjadi COD, lalu klik OK, dan kode purchase-nya yaitu FB050101 dan tanggalnya yaitu 05/1/2020. Ubah layout menjadi item dan isikan transaksi data purchase. Jobnya adalah produk dan teksnya adalah PPN. Kategori menjadi oversize. Klik tombol record. Selanjutnya pada modul purchase yaitu pilih purchase register. Pilih tab return debits. Klik tombol reset refund. Lakukan pengisian data pada kotak dialog style return debits. Ubah deposit to akun menjadi bank USD. Amount receipt ubah kode menjadi KM 050101 dan ubah tanggal menjadi tanggal 5/1/2020.
Lalu klik tombol record. Untuk melihat data transaksi yang sudah berhasil diinput, dapat dilihat dengan cara pilih modul purchase, transaksi jurnal. Jurnal yang terbentuk dari proses retur ada dua, yaitu pilih tab receipt dan tab purchase. Ubah tanggal menjadi tanggal 30 dan kolom receipt menjadi 13. Pelunasan hutang mata uang IDR. Pada tanggal 12 Januari 2020, perusahaan melakukan pelunasan hutang kepada Citi Bengkel Jaya dengan nomor FB 040102 sebesar Rp689.920 menggunakan Bank BCA. Untuk penyelesaiannya yaitu pilih purchase, pilih pay bills, pilih nama supplier yaitu Bengkel Jaya, dan akun menjadi Bank BCA IDR. Ubah kode menjadi KK 120101 dan ubah tanggal menjadi tanggal 12 bulan 1 2020. Klik lagi di sini. Yang kedua, yang sebelah ini. Namun applied menjadi 689,920.000. Lalu amount kalau sudah sama kita klik CTRL-L untuk melihat hasil transaksi yang sudah dibuat. Oke, lalu klik report. Kemudian pilih print letter untuk dicetak nanti. Untuk melihat data transaksi yang sudah berhasil diinput dengan dilihat dengan cara pilih modul purchase, lalu transaksi jurnal. Sesuaikan periode tanggal transaksi yang sudah diinput pada kolom date, from, dan kolom to. Ubah menjadi tanggal 31 bulan 1 2020.
lalu close. Selanjutnya menginput modul sales. Untuk transaksi sales, yang pertama ada transaksi penjualan barang dengan menggunakan mata uang USD. Pada tanggal 12 Januari 2020, PT Sejahtera membeli barang secara kredit dengan termin net 10 tahun after IOM. Berikut adalah daftar barang yang dibeli oleh PT Sejahtera dengan eksklus 10% PPN, jobnya P, kategorinya O. Berikut adalah faktur penjualan untuk mata uang USD. Cara penyelesaiannya yaitu klik modul sales, lalu enter sales, pilih menu invoice, checklist tax inclusive, masukkan customer-nya PT Sejahtera. Untuk terminnya diubah menjadi day of month after IOM. Untuk balance due-nya diubah menjadi 10 tahun. Lalu diskon for early payment-nya diubah menjadi 0. Selanjutnya ubah kode invoice menjadi FC 120101, tanggalnya diubah menjadi 12 bulan 1 2020. Masukkan kolom sheet yang pertama 2 dengan item number BZN, yaitu LMP item numbernya, dengan job P dengan kategori oversize. Setelah itu, klik tombol record. Untuk melihat data transaksi yang sudah berhasil diinput, dapat dilihat dengan cara pilih modul sales, transaction journal, pilih tab sales, lalu sesuaikan periode tanggal transaksi yang sudah diinput pada kolom date from dan kolom to. Setelah itu, klik close. Selanjutnya, transaksi penjualan untuk jenis servis dengan menggunakan mata uang IDR. Kinanti memesan jasa servis motor sebesar 700.000 menggunakan konsep COD. Include-nya 10% PPN, kategorinya L, jobnya J. Berikut faktur penjualannya. Lalu cara penyelesaiannya, pilih modul sales, enter sales, masukkan customer-nya Kinanti, terminnya ubah menjadi COD. Setelah itu klik tab checklist tax inclusive-nya dan ubah kode invoice-nya menjadi FC 140101 dengan deskripsi servis motor. Lalu masukkan akun untuk servis motor, akunnya yaitu 4
strip 2.500 yang servis motor. Masukkan amonnya sebesar 700.000. Jobnya J. Teksnya ubah menjadi ppn. Setelah itu, ubah kategorinya menjadi L. Lalu, untuk melihat data transaksi yang sudah berhasil dapat dilihat dengan cara CTRL-R. Jika sudah sama, lalu klik OK. Lalu klik Record. Selanjutnya, transaksi yang ketiga ada transaksi penerimaan pelunasan penjualan. Pada tanggal 14 Januari 2020, perusahaan menerima pembayaran pelunasan dari Kinanti untuk transaksi tanggal 14 Januari 2020 dengan nomor invoice FJ140101 sebesar 700.000 ditransfer melalui Bank BCA IDR dengan kode R140101. Berikut transaksi bukti kas masuknya. Cara penyelesaiannya yaitu dengan klik menu modul sales, receive payment, lalu pilih customer-nya menjadi Kinanti. Selanjutnya, ubah kolom deposit account menjadi Bank BCA. Lalu, input data transaksi pelunasan penjualan sesuai dengan bukti transaksi, isikan nominalnya 700.000, receipt-nya 700. Ubah kodenya menjadi R140101 dengan tanggal 14/01/2020. Jika out of balance-nya sudah 0, kita klik CTRL-R untuk melihat hasil input. Jika sudah sama, klik OK, lalu record. Selanjutnya, transaksi pelunasan piutang. Pada tanggal 15 Januari 2020, perusahaan menerima pembayaran piutang dari PT Abadi Jaya atas nomor invoice 03 sebesar $65 ke akun kas SPD dengan ID KM 150101. Berikut adalah form bukti kas masuknya. Cara penyelesaiannya yaitu pilih modul sales, receive payment, pilih customer Abadi Jaya, lalu ubah kolom depositnya menjadi kas SGD, ubah nomor ID-nya menjadi KM 150101 dengan tanggal 15/01/2020. Amount applied-nya menjadi 65. Nomor receipt-nya kita klik lagi. Lalu ketika out of balance-nya sudah 0, klik CTRL-R untuk melihat hasil input. Jika sudah sama, lalu klik OK dan record.
Selanjutnya, transaksi retur penjualan. Pada tanggal 16 Januari 2020, perusahaan mendapat retur dari PT Sejahtera dengan nomor invoice FJ160101 berdasarkan transaksi pada tanggal 12 Januari 2020 dengan nomor FJ120101 secara kredit dengan termin net 10 tahun after IOM, exclude-nya 10% PPN, jobnya P, kategorinya O. Berikut adalah form nota kreditnya, selanjutnya pilih untuk penyelesaian, klik mode sales, lalu enter sales, pilih customer-nya PT Sejahtera, lalu ubah menjadi day of month after IOM, ubah menjadi 10 tahun, ini 0, klik enter, lalu ubah kode invoice-nya menjadi FJ 160101 dengan tanggal 16/01/2020. Unchecklist tab inklusifnya. Pilih SIP-nya dengan -1, item number, BZN, dengan kode LMP, dengan jobnya T, ubah kategori menjadi oversize. Setelah itu klik record. Pada jendela comment center pilih modul sales, lalu sales register, pilih apply to sell, tanggalnya menjadi 16/01/2020. Setelah itu amount applied-nya masukkan jadi 4,5 US dollar. Setelah itu kalau sudah out of balance-nya 0, klik record. Untuk melihat data transaksi yang sudah berhasil, pilih modul sales, transaction journal, pilih tab sales, lalu klik yang terakhir ada transaksi penerimaan pelunasan hutang penjualan. Pada tanggal 17 Januari 2020, perusahaan menerima pembayaran piutang dari PT Sejahtera atas nomor invoice FJ120101 sebesar 62,48 US dollar ke akun cash USD dengan ID KM170101. Berikut adalah formnya, yaitu bukti kas masuk. Cara penyelesaiannya, klik modul sales, lalu pilih receipt payment, ubah customer-nya menjadi PT Sejahtera, masukkan akunnya menjadi cash USD, lalu ubah ID-nya menjadi KM 170101 dengan tanggal 17/01/2020. Amount applied-nya sebesar 62,48 US dollar. Receipt-nya setelah out of balance-nya 0, kita klik CTRLR untuk melihat hasil inputan.
Kalau hasilnya sudah sama, klik OK, lalu record. Selanjutnya yaitu penginputan mode account dan banking. Yang pertama ada perusahaan membayar biaya telepon. Pada tanggal 18 Januari 2020, perusahaan membayar biaya telepon sebesar 1.500.000 menggunakan cash IDE dengan kategori L. Yaitu yang pertama, pilih mode account, kemudian record journal entry, masukkan general journalnya yaitu KK 180102 untuk tanggalnya 18/01/2020. Untuk memonya yaitu biaya telepon bulan Januari. Masukkan di sini yaitu untuk akun teleponnya dengan kode 6460000 telepon, debitnya 1.500.000, kemudian ke akun 1 ke akun kas IDR yaitu 12110 use account, kemudian kredit. Kategorinya L. Tekan CTRL R untuk melihat jurnal yang telah dibuat ya. Dengan debit 1.500.000, kredit 1.500.000, kemudian klik OK, lalu record. Yang kedua yaitu perusahaan membayar gaji karyawan menggunakan mata uang IDR. Pada tanggal 26 Januari 2020, CV Anugrah melakukan pembayaran gaji karyawan atas nama Sonia menggunakan mata uang IDR sebesar 2.500.000 dengan kategori L. Nah, ini bukti transaksinya. Untuk penyelesaiannya, pilih mode account, kemudian record journal entry, masukkan general jurnalnya dengan KK 260102, kemudian tanggalnya 26 bulan 1 2020 dengan memo gajian karyawan bulan Januari atas nama Sonia dari akun 65130. Nah, ini wage and salaries dengan debit 2.500.000. Kemudian menggunakan akun bank BCA. Nah, ini use account. Nah, masukkan kategorinya yaitu L lokal. Tekan CTRL R untuk melihat. Nah, di sini sudah ada. Kemudian klik record. Selanjutnya yang ketiga ada transaksi membayar gaji karyawan menggunakan mata uang USD. Pada tanggal 26 Januari 2020, CV Anugrah melakukan pembayaran gaji karyawan atas nama Bintang menggunakan mata uang USD sebesar 180 dengan rate 1 USD-nya yaitu 14.550. Penyelesaiannya yaitu yang pertama pilih mode account, kemudian record journal entry, masukkan general jurnalnya yaitu
KK 260101 dengan date-nya sama, memonya gajian karyawan bulan Januari atas nama Bintang. Kemudian ganti currency menjadi USD. Kemudian ubah nominal rate sesuai dengan bukti transaksi yang tadi, yaitu 14.550. Kemudian klik OK. Memonya gajian karyawan bulan Januari atas nama Bintang. Di sini ke akun wage and salaries yang tadi, yaitu 6 dengan nomor akun 65. Nah, ini use account, kemudian masukkan debitnya yaitu 180 dari akun cash USD. Nah, ini use account. Kemudian pilih kategorinya oversize atau O. Kemudian klik CTRL-R untuk melihat transaksi atau jurnal yang telah dibuat. Kemudian klik record. Selanjutnya yaitu transaksi. Melakukan transfer bank. Pada tanggal 27 Januari 2020, CV Anugrah melakukan transaksi transfer bank IDR ke akun cash IDR sebesar 5 juta menggunakan fasilitas spend money kategorinya L. Penyelesaian yaitu pilih mode banking, kemudian spend money. Di sini pilih Bank BCA dengan QNO-nya KM 270101, tanggal 27/01 dengan memonya yaitu transfer bank dari Bank BCA, transfer bank dari Bank BCA ke akun cash IDR, ke akun cash IDR dengan akun 121. Nah, ini maunya yaitu 5 juta. Klik amount agar off balance-nya menjadi 0. Kemudian pilih kategorinya yaitu lokal. Klik CTRL-R untuk melihat jurnal yang telah dibuat. Ini adalah jurnal yang telah dibuat, yaitu dengan kemudian klik record. Kemudian di sini ada transaksi jurnal dan analisa laporan keuangan menggunakan konsep multi currency. Yang pertama ada jurnal penyusutan aktiva tetap. Pada tanggal 31 Januari 2020, CV Anugrah lakukan pencatatan jurnal penyesuaian aktiva tetap untuk March
atau shop equipment sebesar 1 juta dengan kategori L. Pada comment center kita pilih model account, kemudian record journal entry, masukkan general journalnya yaitu GJ 310101 tanggal 31 bulan 1 2020 dengan memo depresiasi match atau shop equipment bulan Januari dengan akun 11310 dengan harga 1 juta. Kemudian ke akun 1131132 dengan kategori lokal ke CTRLF. Nah, ini akun jurnal yang telah dibuat. Kemudian klik OK, klik record. Selanjutnya ada jurnal penyesuaian persediaan. Pada tanggal 31 Januari 2020, CV Anugerah melakukan proses adjust inventory untuk mencatat persediaan yang hilang saat melakukan pengecekan stock of name persediaannya, itu kode oil sebanyak 6 unit dengan kos satuannya itu 50.000, kategorinya L dan jobnya produk. Pada comment center kita pilih inventory, kemudian adjust inventory. Untuk inventory jurnal nomornya kita isi IJ 310101 tanggal 31 dengan memo inventory loss, yaitu untuk inventory yang hilang atau barang yang hilang, dengan item nomornya yaitu oil, kuantitinya 6, akunnya parts and accessories purchase, jobnya P dengan kategori lokal, kemudian klik CTRLF. Nah, ini untuk jurnal yang telah dibuat, kemudian klik record. Selanjutnya ada rekonsiliasi bank. Nah, di sini ada rekonsiliasi bank. Rekonsiliasi bank adalah mencocokkan transaksi yang ada di rekening koran dengan transaksi yang sudah diinput pada aplikasi ABSS. Pada comment center, pilih model banking, kemudian reconcile account, kemudian pilih akunnya yaitu Bank BCA, kemudian isi tanggal 31/01/2020, klik tombol checklist pada isi tabel. Tombol checklist pada tabel. Nah, kemudian klik checklist. Pastikan bahwa kolom out of balance sudah 0. Kemudian klik reconcile.
Pilih reconcile. Lalu cancel. Selanjutnya ada pencetakan laporan. Yang pertama ada pencetakan laporan account transaction. Ini merupakan akun-akun pada CV Anugerah, akun transaksi pada CV Anugerah. Selanjutnya ada pencetakan laporan. Income statement. Dengan net profit yaitu 5.919.454,48 perak. Selanjutnya ada standard balance sheet. Ini merupakan laporan balance sheet. Selanjutnya ada cash receipt journal. Kemudian ada cash disbursement journal. Lalu ada purchase supplier summary. Dan yang terakhir ada sales customer. Di sini sudah closed semua statusnya.